Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, polisi meringkus sejumlah remaja di lokasi berbeda lantaran diduga terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu remaja berusaha kabur lewat jendela ketika polisi mengepung rumahnya. Kepolisian dari Resmob Polsek Menakukang menangkap 6 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di Jalan Pampang, Kota Makassar. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan warga sekitar tentang kejadian yang meresahkan tersebut. Keenam remaja di bawah umur ini diamankan di lokasi berbeda, bahkan salah satu tersangka sempat mencoba kabur dengan cara melalui jendela. Selain jumlah busur panah, polisi juga amankan sejumlah alat untuk membuat busur panah, diantaranya mesin gerinda dan palu. Ini adalah diduga pelaku yang selama ini yang tawuran di Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Itu sementara diamankan ada busur, anak panah busur, berikut alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya. Kini keenam remaja ini masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui peran masing-masing. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurmurni, iNews melaporkan. Diduga akibat dendam lama, 2 kelompok pemuda di Belawan, Medan kembali terlibat tawuran. Akibatnya seorang pemuda tewas terkena anak panah. Dua kelompok antar pemuda terlibat tawuran dan saling serang terjadi di kawasan Jalan Belanak, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Aksi saling serang menggunakan batu, botol kaca, senjata tajam hingga panah beracun tak terhindarkan. Diduga penyebab tawuran akibat dendam lama yang tidak terselesaikan. Akibatnya 1 orang pemuda tewas terkena anak panah. Sementara itu warga yang takut menjadi korban mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain rumah warga rusak, beberapa warga juga terluka akibat imbas dari 2 kelompok pemuda terlibat tawuran saling lempar. Dijebol, dilempar pakai mercun, SOS, batu, botol kaca, molotov segala macam. Ya. Apa harapannya? Tolonglah Pak Bobi, Pak Gubernur, tolong bantu kami, tolong turun datang langsung ke Pajak Baru Belawan untuk menanggapi respon ketakutan kami ini, Pak. Tolong, Pak. Kini puluhan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan masih terus berjaga di lokasi dan akan memanggil sejumlah saksi dari 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran untuk berdamai. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Amuk massa tak terbendung usai seorang warga tewas menagih hutang di sebuah pasar tradisional di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ratusan orang meluapkan kemarahan dengan merusak lapak para pedagang. Ratusan massa menyerbu pasar tingkat Maumere dan mengobrak-abrik lapak dagangan seperti sepatu dan mainan anak-anak yang ada di pasar tradisional di tengah kota ini. Massa yang datang terlihat melampiaskan amarah setelah kematian seorang pria akibat dianiaya pelaku di pasar tingkat Maumere. Lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapores Sika membuat aparat kepolisian Polres Sika turun mengamankan massa. Massa pun membubarkan diri usai melampiaskan kemarahan dan merusak barang dagangan. Sebelumnya korban tewas akibat penganiayaan. Peristiwa terjadi saat korban akan menagih utang, namun pelaku justru menendang pada kemaluan korban. Korban dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini 1 orang telah diperiksa polisi sebagai pelaku penganiayaan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah tugboat karam dihempas badai saat berlayar di Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 1 anak buah kapal tewas terhempas ke batu karang. Dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kabupaten Buton Utara. Sebuah kapal tugboat karam saat dini hari. Dalam insiden ini, 8 anak buah kapal menjadi korban, 7 diantaranya berhasil selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu kapal tugboat mereka sedang menarik tongkang dan melintas di perairan Buton Utara.
tiba-tiba dihantam badai. Gelombang tinggi menerjang kapal sehingga karam di tempat dangkal daerah Karang. Tanjung Korang. Tiba-tiba ada cuaca buruk, langsung kencang angin. Langsung terjadi share kita ke pinggir. Mereka berjumlah 6 orang. 2 orang melompat untuk menyelamatkan diri untuk ke bibir pantai, namun karena ombaknya cukup kencang sehingga satu meninggal dunia karena diakibatkan tidak pintar berenang. Jenazah korban saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD setempat, diduga korban tewas terkena batu karang. Sementara itu 7 orang ABK yang selamat telah dievakuasi ke RSUD Buton Utara untuk perawatan medis. Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Ebah melaporkan. Pemirsa, tanah longsor menutup total jalan raya Garut Tasikmalaya hingga tak bisa dilewati kendaraan. Polisi gelar rekayasa lalu lintas di kedua arah untuk mengurai antrean kendaraan yang mengular. Langsar, ya di tapal kuda. Aduh, ya mau bisa lewat tuh ke berangnya. Mau bisa lewat ya di tapal kuda ya. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam hingga pagi mengakibatkan terjadinya tebing longsor yang menutup jalan raya Garut Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Tapal Kuda, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyaknya material longsoran yang menutupi jalan membuat arus lalu lintas lumpuh total. Pasca kejadian, tim gabungan langsung melakukan pembersihan material longsor. Alhamdulillah, tadi setelah 1 jam lebih kita melaksanakan evakuasi, jalur sudah terlihat kembali, digunakan sedikit saja normal kembali ke sini, membersihkan sisa lumpur, biar tidak terjadi laka, dan kembali tidak ada jalan supaya tidak licin kembali. Alhamdulillah untuk jalur sudah normal kembali. Akibat bencana ini, arus lalu lintas dari kedua arah terpaksa dialihkan karena longsor juga terjadi di wilayah Garut. Setelah dilakukan evakuasi material longsor, jalur utama Tasikmalaya Garut akhirnya bisa dilalui oleh kendaraan pada Sabtu siang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Memperingati Tahun Baru Islam, ratusan warga di Banjarnegara, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi. Sementara ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah berebut gunungan berisi bawang merah dan hasil pertanian lainnya. Ratusan warga desa Kemeranggon, Susukan, Banjarnegara, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi. Mereka berdesak-desakan demi mengambil aneka sayuran, buah, umbi-umbian, dan lauk pauk. Hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, gunungan pun ludes dibawa pulang oleh warga. Mereka yakin gunungan ini membawa keberkahan. Kemudian warga juga mengarak 6.000 takir atau wadah makanan yang terbuat dari bambu. Adapun tradisi ini digelar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Mau buat apa Bu itu Bu nanti Bu? Biar apa dimasak Bu? Berkah ya Bu ya? Berkah. 6.000 takir yang dibawa sama masyarakat, dan alhamdulillahnya untuk Desa Kemeranggon kita sudah diberkah sama Yang Kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Desa Kemeranggon sudah semakin baik dan makmur. Usai berebut gunungan dan mengarak takir, warga juga menggelar makan bersama. Kegiatan yang rutin digelar ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya dan ajang silaturahmi antar warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.
Ratusan warga di Brebes, Jawa Tengah berebut gunungan berisi bawang merah dan hasil bumi lainnya. Sebelumnya gunungan bawang merah dikirap keliling kota pada parade festival bawang merah yang digelar pemerintah Kabupaten Brebes Sabtu siang. Perebutan gunungan berisi bawang merah dan hasil bumi lainnya terjadi sesaat iring-iringan peserta festival baru melewati panggung utama. Meski panitia sudah mengingatkan agar gunungan boleh diperebutkan setelah memasuki finish di alun-alun Brebes, namun warga tak sabar dan tetap beramai-ramai berebut gunungan. Bahkan petugas keamanan tidak berhasil mencegah warga untuk menaiki mobil dan terus berebut gunungan. Meski harus berdesakan, warga merasa senang ikut berebut gunungan yang digelar 1 tahun sekali ini. Tujuan digelarnya Festival Bawang Merah yakni untuk menyemangati petani bawang merah agar menjaga produktivitas dan tetap mempertahankan Kabupaten Brebes sebagai penghasil utama bawang merah yang mampu memasok 20% dari kebutuhan nasional. Tarian, festival, dan budaya bawang merah di Brebes ini. Karena kami Brebes menyumbang 20% komoditas bawang merah yang mencukupi kebutuhan nasional dan malah bisa ekspor ke luar negeri. Dan hari ini pun nanti akan ada launching ekspor